Sesaat lagi kita ikuti obrolan budaya produksi LPP RRI Nunukan dengan topik pelestarian penenun sarung budaya timur di perantauan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya dan pemirsa RRI Net, dari Nunukan perbatasan Indonesia Malaysia, saya Shena kembali menjumpai Anda dalam obrolan budaya. Sahabat budaya, hampir di setiap pelosok bumi Nusantara ini menghasilkan kain tenun yang indah dengan beragam makna di dalamnya. Umumnya, motif tenun ini berupa benda hidup naturalistis seperti manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di sekitar para penenun. Nah, pada obrolan budaya kali ini, kita akan membahas terkait bagaimana suku Timur melestarikan budaya di perantauan, khususnya menenun sarung khas Nusa Tenggara Timur. Sahabat budaya, saat ini sudah hadir bersama saya para penenun sarung khas NTT di Kabupaten Nunukan. Yang pertama ada Bapak Laurentius Pati atau yang biasa dipanggil dengan Pak Lawrence. Selamat malam Bapak. Malam juga Bu Sinar. Bagaimana kabarnya malam hari ini Pak? Ya, kabar baik. Syukur. Kemudian selain Pak Lawrence juga hadir bersama saya saat ini Ibu Katarina Kewa Lewokedang ya? Iya. Oke, hampir salah ya penyebutan saya. Oke Ibu, bagaimana kabarnya malam hari ini? Iya, kabar baik-baik saja. Oke, dan di sebelah Ibu Katarina juga ada Ibu Rosalia Oeng. Iya. Ibu, apa kabar Ibu? Baik-baik. Saya panggilnya Ibu Rosalia atau Ibu Rosa saja nih? Ibu Rosa saja juga. Oke, Ibu Rosa saja. Oke, sahabat budaya, tentu sarung Timur ini memiliki khas dan filosofi tersendiri. Sehingga sarung Timur ini terus dilestarikan meskipun berada di tanah perantauan. Nah, kali ini saya ke Pak Lawrence dulu. Pak, apa sih yang membuat Bapak sampai berpikir untuk menenun sarung NTT di Kabupaten Nunukan atau mengkoordinir para ibu-ibu untuk menenun sarung khas Nusa Tenggara Timur di Kabupaten Nunukan, Pak? Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan sama saya. Yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam semua. Jadi pertanyaan tadi itu apa sebenarnya? Iya, Bapak kenapa sampai berpikir untuk mengkoordinir atau menenun sarung NTT di Kabupaten Nunukan ini? Awalnya seperti apa Pak? Awal Baik. mula tercetus pemikiran untuk menenun sarung Timur di Kabupaten Nunukan. Baik, terima kasih. Mungkin yang pertama itu saya melihat bahwa keberadaan orang NTT di sini Kabupaten Nunukan itu terlalu banyak. Dan di Kabupaten Nunukan ini juga memang karena termasuk termasuk lebih besar lah dua dari inilah. Iya. Suku terbesar yang ada di nomor dua di pendatang yang terbesar ya, ada Kabupaten di Nunukan Kabupaten. ini. Terus di Kabupaten Nunukan ini juga banyak banyak budayanya. Benar. Karena saya melihat bahwa di NTT sini cukup terlalu banyak itu orang NTT yang ada di Kabupaten Nunukan ini, maka saya punya inisiatif bagaimana sehingga mungkin untuk budaya untuk menenun itu jangan sampai hilang. Jadi walaupun kita di daerah perantauan, tetapi kita juga masih punya punya pola pikir dan juga bagaimana kita juga harus melestarikan budaya kita. Justru itu makanya saya juga berkesempatan untuk menemui ibu-ibu yang bisa menenun. Itulah saya himpun mereka untuk bisa bagaimana sama-sama berkolaborasi di dalam itu untuk kegiatan menenun itu. Dan puji Tuhan karena sudah selama ini berjalan dan sudah agak lumayan baik lah penenun yang ada di sini. Karena melihat dengan termasuk dengan budaya-budaya dengan tarian-tarian lain sebagainya harus memakai itu sarung tenun. Makanya itulah timbul pikiran saya untuk bagaimana sehingga kita tidak boleh pesan jauh-jauh dari timur. Maksudnya kita di sini kan juga kita bisa berbuat untuk ini, khususnya menenun Bisa itu memproduksi sendiri. Ya, produksi begitu. sendiri itu sarung sendiri begitu. Nah itu sejak kapan Pak mulai membentuk komunitas atau komunitas menenun ini yang ada di daerah persemaian ya Pak ya? Ya.
Itu semenjak tahun 2017 itu sudah ini. Karena kebetulan juga bukan kebetulan juga, tapi di situ ada kelompok tani ini hutan Floresta. Karena di situ saya sendiri juga ini sebagai ketua untuk menggantikan almarhum Pak Simon Sili. Iya. Dan di situ juga ada satu kegiatan yang juga bertujuan untuk itu. Karena melihat dengan keadaan seperti ini, maka saya juga punya inisiatif untuk ini. Di dalam kelompok tani itu juga kami juga bentuk satu kegiatan, yaitu kegiatan menenun. Itu seperti itu. Oke, nah Pak, kita melihat seperti yang Bapak bilang tadi bahwa suku Timur di Kabupaten Nunukan ini lumayan banyak ya. Kemudian apakah setiap ada kegiatan sarung tenun ini harus digunakan begitu di setiap kegiatan atau biasanya digunakan sehari-hari atau bagaimana Pak? Baik, untuk sarung tenun ini biasa digunakan ada kegiatan-kegiatan khusus. Jadi di sini ada misalnya ada kegiatan tarian. Misalnya tarian dari budaya kita itu selalunya menggunakan ini sarung. Jadi makanya sarung itu berfungsi sekali. Dan itu yang pertama. Yang kedua itu untuk penjemputan tamu itu juga biasanya dipakaikan itu, tamu-tamu agung, tamu-tamu besar yang datang dari luar, misalnya untuk kegiatan-kegiatan dengan kelompok dengan orang-orang timur yang ada di Kabupaten Nunukan ini biasanya digunakan itu untuk tarian, untuk menjemput tamu-tamu itu seperti itu. Terus ini lagi kelihatannya muncul lagi kegiatan seperti macam antar tunang. Antar tunang itu juga kadang-kadang itu bukan kadang-kadang tapi ibu-ibu itu selalu menggunakan itu. Dari istilah orang bilang antar dulang. Iya. Bahasa orang timur antar dulang. Antar dulang itu biasanya kalau ibu-ibu kan dulang itu kan dijunjung. Dan ibu-ibu itu harus memakai sarung. Nah, itu hanya ibu-ibu atau dari anak kecil yang perempuan begitu Pak? Anak-anak atau juga, laki-laki? Anak-anak juga bisa pakai di saat ada kegiatan untuk anak-anak. Begitu. Itu Tidak diwajibkan untuk anak-anak kalau pas antar dulang begitu Pak ya? Jadi kalau memang untuk antar dulang itu mereka harus memakai itu. Jadi untuk ibu-ibu seperti itu. Jadi untuk macam ada pernikahan, atau ke acara pesta-pesta sambut baru, ada untuk kematian misalnya mereka sembahyang untuk orang meninggal, misalnya 3 hari, 40 hari. Itu kebiasaan sekarang sudah beberapa etnis untuk orang timur yang biasa ini menghantar barang pakai itu seperti itu. Iya, di Kabupaten Nunukan juga saya sudah pernah lihat itu Pak ya. Biasa mereka pakai junjung ini dulang dan juga pakai sarung itu seperti itu. Jadi sarung itu sungguh sekarang sudah cukup berguna lah untuk ini orang-orang timur yang ada di sini. Makanya kita harus upayakan bagaimana sehingga kita juga punya produksi sendiri di sini di Nunukan. Maksudnya begitu supaya kita jadi tidak pesan jauh-jauh dari timur atau dari mana itu seperti itu. Nah ini Pak, kemudian kalau tadi Bapak bilang antar dulang aja ya pakai sarung tenun begitu. Kalau untuk mahar atau begitu, apakah ada yang menggunakan sarung tenun sebagai mahar begitu Pak? Ada. Ada. Ya ada. Itu karena itu dari timur itu memang begitu. Maharnya dari sarung itu ada. Sarung juga harus ada sebagai mahar begitu Pak ya? Iya. Ibu mungkin tambahkan? Boleh? Oke, masih dengan Pak Loren nih Pak. Masih pertanyaan saya tertuju ke Pak Lorenz nih. Oke, siap. Bagaimana perasaan Bapak ketika menggunakan atau melihat sarung tenun khas NTT itu digunakan di tanah perantauan? Baik, apabila saya melihat itu ibu-ibu, bapak-bapak atau kaum muda memakai itu sarung di setiap kegiatan, saya itu merasa bahwa merasa senang dan bagaimana ya merasa bahwa budaya kita itu tidak hilang seperti itu. Jadi dengan adanya mereka memakai itu membuat kita itu pikirannya kita ke kampung halaman itu seperti itu. Jadi jangan sampai kita hanya berpikir bahwa kita datang hanya untuk merantau dan kita lepas itu budaya kita. Tetapi karena dengan adanya itu barang itu sarung apa semua, maka kita tetap ingat kampung halaman seperti itu. Jadi kita di Nunukan ini hanya untuk mencari rezeki. Ya, apabila ini kalau memang sudah cukup kita bisa pulang-pulang. Itu seperti itu. Iya, tapi tetap harus ingat kampung halaman tetap ya ingat Pak ya. Kampung halaman ya. Oke, terima kasih Pak Lorenz. Saya beralih ke Ibu Katarina dulu. Ibu, sudah berapa lama Ibu menenun? Kalau di Nunukan sini mulai dari 2017. Oh, semenjak awal dibentuk itu? 2007. 7? Iya. Oke, jadi sebelum dibentuk Ibu sudah mulai menenun ya? Iya. Wow, dari 2007. Berarti hasilnya ini sudah banyak sekali. Iya. Kira-kira kisaran berapa ribu yang sudah ditenun, Mah? Iya, itu karena kebutuhan maka ditenun terus
Itu kan dipesan Oh, tenun dipesan. langsung diantar Oh. gitu. Jadi enggak tersimpan di Pesanan rumah. orang begitu, Ma? Enggak, bukan untuk penggunaan sendiri begitu, pribadi. Iya, guna pribadi juga. Oh. Cuman kebanyakan dipesan orang, tenun langsung diantar begitu. Itu Mama mulai belajar menenun, itu mulai menenun di Kabupaten Nunukan ya? Iya. Kalau mulai belajar menenun itu sejak kapan? Masih SD kelas 3. Masih SD kelas 3 sudah Iya. belajar menenun. Itu memang diwajibkan tidak kalau untuk perempuan timur untuk bisa menenun? Kalau perempuan timur diwajibkan harus tahu menenun. Oh, berarti saya juga. Kalau menjadi menantu, kalau tidak bisa menenun tidak direstui. Begitu. Oh, itu mungkin dulu ya, Ma? Iya, iya, memang zaman dulu begitu. Iya. Mm, Harus bisa menenun, Harus baru bisa menjadi menenun. menantu. baru menjadi menantu. Bersyukurlah kamu yang hidup di tahun ini. Oke. Dan kalau dari proses belajar menenun ini pasti tidak lepas dari kesulitannya dan sebagainya ini. Kalau dari versinya Mama, kesulitan dalam menenun itu apa? Kalau versinya apa? Waktunya, ya mana-mana waktu. Yang penting otak sehat, jiwa sehat bisa menenun. Terus kesulitannya di saat terakhir itu kan mau selesai itu memang sangat sulit. Karena angkat naik putus, kasih turun putus, dan di saat di bagian motif-motifnya kalau sudah terpencar harus dirapikan. Itu yang kesulitannya di situ. Apalagi kalau sarung yang untuk meminang menantu harus rapi. Itu sarung nomor 1 dan nomor 2. Itu kalau bahasa timur kewatek mean. Itu harus rapi motifnya dan dirakit sesuai dengan tradisi adat kita. Nah ini kan kalau menenun nih Mama, menenun dibandingkan dengan kita membatik, itu kan sudah ada pola-pola yang dibuat ya. Iya. Kalau menenun sendiri seperti itu Mak, dibuat dulu polanya di kertas, baru diikuti di kain sarung atau gimana? Kalau menenun adat punya itu sarung adat NTT berarti motifnya dirakit dulu. Motifnya dirakit dulu, mau 2 warna, ada yang 3 warna, ada yang 4 warna. Oh jadi dia enggak pakai pola yang kita tulis? Enggak bisa di ini. Langsung pakai benangnya? Iya, langsung pakai benang. Dirakit di situ, terus dikasih warna pertama dan kedua. Nah, 1 kali celup. Dibuka lagi, terus ikat warna ketiga dan keempat. Baru dicelup lagi, baru buka. Baru dianyam jadi sarung. Itu proses menenun ya. Iya, Nah kalau prosesnya. proses awal dari menenun ini dari benang tuh seperti apa Ma? Kalau dari benang pertama dari sepohon kapas, terus dipiara. Dia berbuah. Buahnya itu kalau sampai tua kan mekar, Iya. pecah. Terus kelihatan kapasnya, diambil, pisahkan biji dari kapas. Terus dikasih halus kapasnya, baru dipintal jadi benang. Terus mau jadi warna apa, di close atau digulung, nah begitu. Dan kalau penghalusan kapasnya itu tadi mah, itu menggunakan alat atau seperti apa? Ada alat khusus? tradisi, Oh, itu alat dari apa khusus. mah alatnya itu? Kayak busur. Busur panah? Iya, mana ini? macam busur panah tapi Oh. kecil dia. Terus ada macam apa? Main gitar itu kan ada untuk Senarnya ininya, gitu? senarnya itu kan Oh. untuk begitu kasih halus baru dipintal. Dan memisahkan biji dari kapas juga ada juga alatnya. Alat. Semuanya ada alatnya Ada masing-masing. alatnya. Nah, kemudian dijadikan benang. Dijadikan benang itu benang. apakah ada terbagi menjadi jenis-jenisnya lagi mah atau? Enggak, kalau benang adat punya hanya satu jenis benang itu dipintal habis baru dikasih warna. Karena warna alami paling kurang 10 tahun baru Luntur. bisa Atau? dibikin sarung. Oh, saya kira luntur. Rupanya baru bisa dibikin sarung. Enggak luntur. Karena warnanya alami, pakai rumput-rumput, kayu-kayu, kulit-kulit kayu untuk kasih hitam juga pakai warna alami, kasih merah juga pakai warna alami. Warna alami itu dari tumbuh-tumbuhan. Iya. Oke, selain dari pohon kapas, apakah ada cara lain atau alternatif lain untuk menghasilkan benang tuh, Mah? Dari pohon-pohon juga ada yang bisa menghasilkan benang.
Oke. Selain ditenun dari benang yang terbuat dari kapas, apa mungkin ada penggunaan benang lain, Ma? Ada benang toko. Benang toko juga bisa ya? Dibeli di toko. Itu untuk bisa kita buat bentuk bunga-bunga, bentuk nama, mau buat logo-logo, bisa Gitu. semua. Tapi tentu kualitasnya berbeda atau bagaimana? Iya, Berbeda memang ya, Ma? kualitasnya berbeda. Dan harga juga pasti berbeda ya? Iya. Iya. Oke, itu tadi proses pembuatan sarung tenun, dari mulai dari pemilihan pembuatan benang hingga menjadi sebuah sarung dengan proses menenun. Nah, kembali saya lanjut ke Ibu Rosalia dulu. Nah, kalau dari Ibu sendiri juga dengan pertanyaan yang sama sebelumnya tadi dengan Ibu Katarina, Ibu sudah berapa lama menenun? Kalau saya barusan bergabung dengan Ibu Katerina, sudah ada 2 tahun. Sekitar 2 Ya, tahun. sekitar 2 tahun kemarin. Baru juga belajar dengan Ibu Katerina kemarin. Oh iya, pengalamannya selama belajar menenun ini dengan Ibu Katarina. Ya, pengalamannya itu ya sulit. Sulit? Kalau baru belajar memang sulit. Iya. Cuma kalau Kesulitannya itu ada di level mana nih, Ma? Sedang? Anda? Maksudnya kesulitannya itu di bagian apa, Ma? kesulitannya itu kadang dibuat motifnya, dibentuk motifnya. Tenun juga sulit. Tenunnya sulit. Kesulitan tenunnya itu karena apa? Mungkin alatnya besar atau seperti apa? Kalau tenunnya itu sulitnya itu di bagian motifnya, bentuk motifnya itu. Kalau selisih motifnya seperti bunganya lari harus dirapikan lagi supaya bunganya itu kelihatan rapi. Iya. Ini kan kalau saya pernah lihat orang menenun itu kan hanya duduk aja begitu. Ibu langsung menenun begini dengan digeser ada alatnya, yaitu itu apakah itu tidak membuat pinggang lelah gitu? Ya, kalau pertama ya mungkin Masya sakit Allah. ya. Oh iya. Pinggang sakit, tapi kalau sudah biasa sudah enggak sudah. Iya. Nah, mungkin apakah perlu ada semacam stretching, olahraga ringan begitu sebelum menenun atau tidak ya, langsung saja ya? Oke. Iya. Ibu masih dengan Ibu Rosalia ini, kalau menenun itu butuh waktu tertentu atau tidak, misalnya perasaannya harus ikut mood begitu, perasaannya harus enak atau dengan situasi tertentu baru bisa menenun, atau mungkin karena dibutuhkan untuk acara tertentu baru menenun begitu? Iya, ya. Kalau menenun tuh memang dibutuhkan harus di saat tenang, pikiran juga tidak terganggu. Jadi di saat tenun tuh konsentrasi. Iya. Iya. Nah, kalau dengan keseharian Ibu Katarina dan Ibu Rosalia, Ibu Rosa, itu apakah menenun ini tidak mengganggu aktivitas lainnya? Ya, kalau Ibu Rosalia baru Ibu Katarina lagi. Oke. kalau menenun tuh ya kalau ibu-ibu di rumah kan biasa sibuk dengan kerja rumahnya. Iya. Jadi di saat menenun ya waktu selesai kerja rumah, waktu kosongnya baru menenun, jadi tidak terganggu dengan kerja-kerja lain. Ya. Kalau Ibu Katarina, apakah terganggu aktivitas lainnya dengan menenun? Memang banyak yang aku kerjakan. Ya, sebagai ibu tunggal pasti banyak repot. Jadi jadwal tenunku dari jam 8 pagi, jam 11 siang istirahat, jam 2 sore sampai jam 3, 1 jam. Setelah itu sorenya ke kebun. Jadi waktunya seperti itu setiap hari. Setiap hari. Iya. Wow, luar biasa. Nah, ini kalau kesulitan dalam menenun itu saat memasuki tahap, oh tadi Ibu sudah bilang tahap terakhir ya, Iya, tahap terakhir. terakhir. Itu yang terasa paling sulit sekali. Iya. Paling sulit. Nah, kemudian sahabat budaya, mengenakan sarung khas NTT itu memiliki cara tersendiri, tidak sembarangan, berbeda dengan suku lainnya karena bentuknya itu hanya berupa selembar kain.
Nah, untuk itu dalam kesempatan ini, sahabat budaya, saya akan mengajak sahabat budaya untuk melihat secara langsung tata cara menggunakan sarung yang akan dipraktekkan langsung oleh ahlinya, Ibu Katarina dan Bapak Lawrence, juga Ibu Rosa. Oke, kita akan mulai. Jadi sambil saya bertanya, kalau pemakaian sarung untuk perempuan dan laki-laki itu apakah sama, caranya seperti apa, Ibu? Oh iya. Kalau sarung laki-laki pakainya sederhana, kalau perempuan sangat diperhatikan. Sangat diperhatikan. Iya. Mulai dari posisi. Iya. Jadi kalau memakai sarung timur perempuan itu sebatas pinggang atau sebatas dada? Sebatas pinggang kalau berbaju. Kalau tampil di tarian biasanya harus di dada. Oh iya. Kalau menari pasti di dada. Iya, mungkin kita Atau bisa bahu. lihat langsung dulu, sahabat budaya, sarung-sarung tenun yang sudah ada di depan saya dan ibu-ibu. Iya, ini ada beberapa sarung tenun yang sudah ditenun langsung oleh Ibu Rosalia dan Ibu Katarina. Bisa berdiri kita langsung. Nah, ini namanya selempang apa selendang? Selendang. Iya, ini selendang khas dari Nusa Tenggara Timur. Ya, ini kalau pakainya terbalik. Mohon maaf. Ini bunga di dalamnya, di luarnya yang begini. Oh iya. Nah, pakainya seperti ini. Sudah Nona Timur? Ya. Oke. Sekarang juga ada kalau motif sarung perempuan dan laki-laki itu sama. Berbeda juga. Sarung laki-laki beda dengan sarung perempuan. Untuk membedakannya itu seperti apa, Ma? Nah, itu Membedakan sarung perempuan dan laki-laki. itu beda dari jenis apa motifnya. Motifnya, Kalau iya. laki-lakinya hanya kayak gini. Oh, hanya ada garis di bawahnya Iya, aja. Di Di bawah apa di atas itu ya? Itu Atas bawah? Iya, atas oh bawah. iya. Iya. Nah, jadi kalau perempuan seperti ini. iya, kalau itu Timur Adonara, Oh, kalau ini iya. Timur Lembata. Wow, ini kayak ada emas-emasnya begitu. Iya. Luar biasa. Nih sahabat budaya, beberapa kain yang sudah ditenun. Ya, silakan. Ini kalau laki-laki dipakai cuma lipatannya ini harus di depan dan dilipat ditutup. Oh ya, kita langsung praktekkan dulu yang untuk laki-laki. Ya, penggunaan sarung NTT untuk pria. Oke, jadi dia dilipat satu. Mungkin mau bisa jelaskan langsung? Iya, ini kan ada persambungan. Jadi ini di luar palore. ada kelihatan persambungannya kan beda. Persambung, yang dijahit. Iya, dijahit itu kan beda. Dijahit itu beda. Jadi itu untuk membedakan dalam dan luar. Iya. Oh ya, dari jahitannya ya. Kalau di luarnya kan kelihatan rapi. Iya. Oh. Di dalamnya masih ada. Jadi yang agak kasar itu di dalam. Kasarnya itu di Oke. dalam. Kemudian dilipat. Kalau lipatannya itu harus sesuai 2 kali atau terserah, tergantung kebutuhan. Oh, tinggi dan rendahnya orang. Ya. Itu kalau duduk cerita. Pakai cerita adat ini. Oh ya. Oh, kalau untuk cerita adat, lipatannya seperti ini, simple saja. Oh iya, kalau untuk tarian beda lagi lipatannya sahabat budaya. Kalau untuk tarian dia harus dilipat seperti ini, dilipat 2, kemudian diselipkan ikat pinggang, biar dia tidak jatuh nanti. Nah, ini sementara diperagakan oleh Ibu Katarina dan Ibu Rosa cara pemakaian sarung tenun khas NTT untuk perempuan. Kalau perempuan, kalau dipakai ininya. Oh, ada dilihat dulu. Ya, ininya harus lurus di belakang. Oh, garisnya itu. Ya, Garis tengahnya harus di belakang, lurus ke belakang begitu. Tidak di samping ya. Oh, ini garis tengahnya. Iya, mungkin bisa di kamera. Oke.
Jadi untuk tata cara pemakaian sarung tenun untuk wanita itu tulangnya atau dibilang tulang itu harus di tengah, berada di posisi tengah dan lipatannya ke dalam, lipatan setengahnya itu ke dalam. Nah ini seperti ini. Oke, apakah ini sama juga dengan proses untuk kita pakai saat tarian atau sama begitu? Oh ya, intinya kalau pakai baju itu dia setengah lingkaran di pinggang. Iya. Kalau menari baru di bagian dada Iya. atau bahu. Oke, ini sepasang ya, Iya, selempang dengan sarungnya. Kalau ini motif, itu masih motif adonara. tapi pengerjaannya sama tetap ya? Iya. Oke, kalau ini ya agak berbeda ya motif-motifnya itu, tapi pengerjaannya tetap sama. Nah, sahabat budaya, inilah cara pemakaian sarung tenun khas Nusa Tenggara Timur. Jadi tidak sembarangan kita dalam mengenakan atau memakai sarung tenun khas Nusa Tenggara Timur. Ada cara-caranya. Nah, kita akan membahas lebih lanjut terkait pelestarian sarung tenun khas NTT di Kabupaten Nunukan setelah yang satu ini. RRI mempersembahkan RRI Playgo. RRI Playgo adalah aplikasi resmi Radio Republik Indonesia. Dengan satu sentuhan, Anda bisa mengakses Pro 3 Suara Identitas Keindonesiaan, Voice of Indonesia, Channel 5, RRI Radio untuk mengakses jaringan RRI Radio Pro 1, Pro 2, Pro 4. RRI Net, tonton apa yang Anda dengar. RRI Online, RRI 30 Detik, Beyond, RRI Max, Editorial. Semua layanan ini bisa Anda dapatkan hanya dengan satu aplikasi, RRI Playgo.
RRI.net, radio visual, tonton yang Anda dengar. Murah tanah airku yang tercinta, tempat beta dibesarkan ibunda. Meski sudah lama jauh di rantau, beta ingat mama janji pulangnya. Biarpun Tanjung Teluknya jauh tapi nusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timur main sasando dan bernyanyi boleh lebo, rasa girang dan badendang pulangnya. Meski sudah lama jauh di rantau orang, beta ingat mama janji pulangnya. Biarpun Tanjung Teluknya jauh tapi nusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timur main sasando dan bernyanyi boleh lebo, rasa girang dan badendang pulangnya. Tanjung Teluknya jauh tapi nusaku, tapi selalu terkenang di kalbuku. Anak Timur main sasando dan bernyanyi boleh lebo, rasa girang dan badendang pulangnya. Rasa girang dan badendang pulangnya. Rasa girang dan badendang pulangnya. Sahabat budaya, Anda masih bersama kami di obrolan budaya dengan topik pelestarian sarung khas NTT di perantauan. Dan sahabat budaya, kembali saya akan mengobrol bersama dengan Pak Lorenz. Nah Pak, sekarang ini kan sejauh ini apakah masyarakat Nunukan mengetahui produksi sarung NTT itu memang sudah ada di Kabupaten Nunukan? Kalau menurut pantauan dari Pak Lorenz sendiri? Baik, kalau untuk di Kabupaten Nunukan sekarang ini mungkin baru separuh yang sudah tahu ini apa tenun ini sarung di Kabupaten Nunukan ini. Itu baru separuh. Iya. Nah kalau itu dengan begitu apakah sudah ada yang tertarik untuk mempelajari atau mungkin menggunakan dan membeli langsung sarung tenun yang diproduksi di kelompok taninya Pak Lorenz? Oh ya, kalau untuk yang tertarik itu juga sudah banyak ya, sudah lumayan ya Ibu, yang sudah banyak yang sudah pesan sama Ibu Katarina dan sudah banyak juga yang sudah jadi dan sudah diambil oleh ini.
Dan itu juga baru di sementara ini baru lokal, baru di ini saya baru di Kabupaten Nunukan baru saja. di Kabupaten belum Nunukan. keluar Belum lagi. ada rencana Ya. mungkin untuk produksi. Ada rencana untuk produksi lebih besar lagi, kecuali kalau mereka ini yang ikut Mama Katarina ini lebih, kalau mereka semua sudah pada pintar-pintar sudah menenun pasti. Oh untuk- iya, untuk belum keluar berani bisa. untuk menerima Iya. permintaan dari luar ya? Belum bisa Iya, kita ini. belum bisa. Ah. Oke. Nah, kalau untuk penjualan secara online Pak, mungkin sudah dimulai atau kedepannya mungkin? Kalau secara online juga ini belum, karena kita melihat karena masih kurang kan penghasilannya, masih kurang, makanya kita masih ini masih di lewat ini saja, belum masuk di online. Oh iya. Nah, kalau memang sudah banyak sudah ini, baru kita bisa masuk lewat online supaya bisa banyak yang tertarik dan banyak juga yang bisa dari luar yang bisa membeli, juga bisa kita layani, itu seperti itu. Iya. Nah, kemudian saya ke Ibu Katarina. Nah, Ibu, proses tenunnya itu bisa makan waktu berapa lama ini? Proses tenun kalau sebuah sarung itu bisa 1 sampai 2 bulan. 1 sampai 2 bulan. Iya. Itu kalau sarung. Iya. Kalau misalnya dari selempang tadi? Selendang tadi kalau rutin sekitar 1 minggu. Sekitar 1 minggu bisa jadi. Iya. Oke. Kalau proses tenunnya itu seperti itu. Itu tergantung lamanya seseorang sudah menekuni bidang itu. Iya, iya. Misalnya kalau Ibu Rosalia, ini kan Ibu baru belajar 2 tahun ini menenun. Iya. Nah, ini kalau Ibu sendiri bisanya berapa lama untuk menghasilkan sebuah sarung? Kalau saya sarung baru belajar, jadi mungkin taruh waktu mungkin 2-3 bulan begitu 2-3 baru bulan selesai. baru Ya. bisa selesai, Nah, karena ya. sarung kan dia ada 2 helai nanti di Baru di jahit, oh, iya, iya. disambung. Ya. Nah, kembali ke Mama ke Ibu Katarina. Nah, untuk alat dan bahan baku dari sarung tenun ini apakah diproduksi di sini sendiri atau didatangkan langsung dari timur? Kalau alatnya di sini. Dibikin di sini. Dibikin di sini. Alatnya masih manual. Itu alatnya kayak kayu, bambu atau Pakai kayu Kayu. semua. kayunya ada pilihan kayu atau kayu sembarang bisa? Pilihan. Pilihan. Iya, karena itu Harus kayu yang kuat ya? harus kayu yang kuat, yang bagus. Kayu yang bagus. Pemilihan kayunya juga harus tepat. Iya. Nah, kemudian untuk membuat sarung tenun ini, apakah ke depannya memungkinkan untuk melalui alat-alat modern begitu? Sudah mungkin di timur sudah ada menggunakan alat modern atau masih sama dengan alat baku? Kalau yang di lama? timur memang belum ada alat modernnya, masih alat manual karena tenunan sarung timur ini kan dari tradisi adat. Jadi kalau manualnya aku rasa belum bisa. Belum bisa. Dan selama ini belum ada di timur untuk belum pakai pakai mesin, manual. belum bisa untuk mesin ya? Iya, belum bisa. Modern belum bisa ya? Iya, belum. Oh iya betul juga. Oke. Kan setiap daerah itu motif dan jenisnya pasti berbeda ya Pak dan Ibu. Di Nusa Tenggara ini kita kan tahu bahwa Nusa Tenggara ini punya daerah yang berbeda-beda, ada banyak sekali dengan motif, pasti motif sarungnya juga berbeda-beda. Nah, kalau cara tenunnya itu bagaimana? Sama semuanya dengan alat yang seperti Ibu Katarina gunakan atau Ya, kalau alat tenunnya memang sama, cara menenunnya juga sama. setiap daerah itu? Iya, cuma motifnya berbeda-beda. Oh, jadi pembedaannya itu dari cara ikat motifnya. Iya, cara motifnya itu beda. Oke. Dan kita langsung ke terasa ini kita sudah berada di akhir kebersamaan sahabat budaya. Nah, ini pertanyaan terakhir dari saya untuk Pak Lawrence dan Ibu Katarina juga Ibu Rosa. Nah, kalau menenun saat ini kan kalau melalui pantauan kita bersama bahwa masih digandrungi atau diminati oleh ibu-ibu, para orang tua saja. Nah, kalau untuk anak muda sendiri, menurut pandangan Ibu dan Bapak sendiri seperti apa saat ini dalam melestarikan budaya NTT khususnya sarung tenun ini? Apakah mereka tertarik untuk belajar menenun atau seperti apa? Kalau di sini Nunukan, saya ada punya kelompok kecil, mungkin kami tidak sampai 10 orang, tapi
ada juga ibu-ibu muda. Oh. Jadi mereka juga sedang belajar mengikat motif, memintal, menggulung. Nah, itu dorang sedang belajar. Kalau di NTT setiap les di sekolah ada les tenun ikat. Wow, luar Nah, biasa. iya, anak-anak sekolah semua dari SD, SMP, SMA ada les juga untuk perkembangan budaya. Nah, iya. Kalau dari Pak Loren sendiri, seperti apa anak-anak muda ini harus melestarikan budaya Nusa Tenggara Timur, khususnya yang ada di Kabupaten Nunukan? Baik, untuk mau melestarikan anak-anak muda di sini, sehingga itu gampang susah untuk anak-anak muda ya. Karena kalau untuk menenun begini nih, kalau untuk anak-anak muda itu macam mereka tidak terlalu tertarik dengan ini, dengan apa menenun ini. Tapi kemarin di kelompok kami juga ada kunjungan dari SMA 1 Nusa. Itu mereka sudah berkunjung ke tempat kami. Mereka mau supaya nanti anak-anak itu mereka akan ikut pelatihan di situ. Ya, di kelompok kami ini, kelompok tani ini. Jadi itulah makanya kemarin saya bilang kalau yang penting yang bapak anak-anak muda punya kemauan lah. Yang punya kemauan bisa kita ini mereka bisa kita bantu mereka dalam artian mereka bisa ikut ini pelatihan lewat sama ibu-ibu ini. Karena anak-anak muda itu kalau sebenarnya harapan untuk ini ya, harapan orang tua, harapan nusa dan bangsa untuk ini anak muda. Tapi anak-anak muda kita itu seperti itu. Tapi mudah-mudahan lah dengan adanya berjalannya kelompok ini untuk menenun ini, mudah-mudahan ibu-ibu mereka ini bisa punya regenerasi semangat gitu. ya, mereka bisa regenerasi dengan ini anak-anak muda. Maksudnya supaya nanti mereka ini sudah tua, sudah tidak bisa bapak-bapak, anak-anak muda itu kan sudah bisa ganti itu seperti itu. Jadi harapan kita itu bahwa anak-anak muda punya kemauan lah. Mereka juga ingin belajar, yang penting bahwa mereka ingin belajar. Tapi tadi sudah lewat sekolah begitu, mudah-mudahan dengan adakan guru-guru mereka juga bisa ikut berpartisipasi dalam itu, dalam ini menenun itu seperti itu. Jadi harapan kita seperti itu. Yang sekarang kita mau supaya anak-anak muda itu mereka belajar seperti itu. Jadi tidak hanya orang tua saja seperti itu. Karena ini menenun ini juga punya penghasilan juga. Bukan tidak punya penghasilan, itu juga ada penghasilan. Makanya mereka belajar nanti besok-besok misalnya mereka sudah tamat, mungkin mereka tidak ke lain-lain, misalnya tidak dapat pekerjaan yang lain, mungkin mereka bisa sambilan menenun gitu, menekuni seperti itu. Jadi seingat itu kita juga berupaya bagaimana sehingga anak-anak muda kita bisa mendorong mereka untuk bisa ikut bergabung bersama ibu-ibu untuk ini. Selanjutnya itu seperti itu. Oke, yang terakhir ke Ibu Rosalia. Ke Ibu Rosalia, closing statementnya mungkin pertanyaan saya, Ibu kasih satu manfaat menenun yang bisa menarik minat anak-anak muda khususnya. Manfaat dari menenun, selain tadi dapat penghasilan ya, atau kelebihan menenun begitu. Iya. Kalau saya di sana kadang-kadang saya menenun, ada juga anak-anak sekolah datang duduk bertanya bagaimana caranya. Saya jelaskan, cuma anak-anak muda jadi enggak terlalu fokus di situ. Jadi kelebihan kalau menurut Ibu Rosalia, kelebihan menenun itu apa, Bu? Kalau membuat hati senang atau? Ya, kalau saya ya senang karena di saat saya masuk ke gabung dengan Ibu Katarina ini mungkin bakat minat saya suka di situ. Jadi di saat menenun kemarin sate selendang 1 selesai ya saya puas hati. Puas hati karena sudah bisa menghasilkan sebuah karya begitu ya. Iya, itu jadi anak-anak muda jangan malu untuk mulai mencoba menenun karena itu merupakan karya, sebuah mahakarya bisa jadi. Dan sahabat budaya, selembar kain tenun tradisional Indonesia memiliki kekayaan pembelajaran dalam berbagai hal. Mulai dari nilai tradisional, sosiologis, mempertahankan kehidupan, seni dan budaya, hingga sejarah dan proses pengembangannya serta pengayaan suatu komunitas. Maka, cintailah budaya Indonesia dimanapun Anda berpijak. Saya Shena mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa, salam budaya. Demikian telah kita ikuti obrolan budaya produksi LPP RRI Nunukan dengan topik pelestarian penenun sarung budaya timur di perantauan. Sampai jumpa.
Osai.